Kita lihat bahwa ini sudah ada potongan. Itu potongan, saya kembali bahwa kalau untuk laki-laki 3 lapis kain untuk laki-laki. Kalau perempuan 5 lapis kain untuk menutupi nanti itu membungkus jenazah. Tapi kalau misalnya seperti ini lebar, karena ini insya Allah ini cukup untuk 1 lembar dengan mayat yang ada misalnya cukup untuk 1 kali saja itu 1 lembar, maka cukup 3 lapis, 3 potong saja. Tidak perlu dengan potong lagi yang terlalu banyak. Biasa ada terjadi begini, ada keluarga mau mengikutkan itu pakaian ihramnya, pakaian yang dipakai waktu dia naik haji kata umrah, dia kasih masuk. Tidak apa-apa kita kasih masuk di lapisan antara kain dengan kain. Artinya bukan dia paling di dalam, bukan juga paling luar. Kita kasih masuk nanti. Hanya diingatkan jangan berlebihan lah. Yang jelasnya sudah menutupi auratnya. Nah ini kita potong ini. Kalau memang tidak memungkinkan untuk 1 lembar menutupi seluruh tubuhnya melingkar seperti ini, maka ini dipotong sebanyak 6 potong. 6 potong untuk laki-laki karena 3 lapis. 6 potong untuk laki-laki karena 3 lapis. Kalau itu tidak menutupi. Tapi kalau dia menutupi nanti untuk 1 potong ini untuk menutupi begitu, cukup dengan 3 potong saja. Sudah masuk 3 lembar kain untuk menutupi dia. Nah, baik. Potongan untuk laki-laki sama. Panjangnya semua 3 lapis, 3 lembar itu atau 6 lembar sama saja. Itu nanti dilaksanakan, diramu di situ. Nah, sesudah itu kalau sudah dipersiapkan kainnya begitu, kita siapkan ada dibawanya lagi alas dulu. Alas yang bisa dijadikan bukan. Alas ini untuk kain kapan plastiknya kalau ada plastik. Ya. Kalau tidak ya itu sana bisa. Ya nanti diedit kan. Ya. Ini kalau misalnya ini ditaruh di bawahnya ini. Ya. Tapi tidak ada talinya ya, talinya. Tali pengikat khusus ini, bukan pengikat orang mati. Tali rapianya. Oke. Ini ditaruh di bawah plastik, sekiranya ada plastiknya. Ada sebenarnya di sana itu paling. Ukur panjangnya di sini. Iya. Ya, kita potong ini talinya untuk pengikat kain di luar. Diatur saja di bawahnya ini tadi. Di bawahnya ini tadi mestinya. Di bawahnya ini kain. Saya perlu komentari bahwa sebenarnya ini bukan suatu kemutlakan, cuma biasanya kita pakai plastik untuk mengantisipasi adanya cairan keluar setelah dikapani, agar menjaga jangan sampai orang itu merasa jijik kalau ada cairan yang keluar. Jadi ini ditaruh di luarnya. Ya, biasanya itu plastiknya putih ditaruh. Nah, kalau di desa dia pakai biasa itu adalah tikar dari lontra atau semacamnya. Ya, ini nanti kain ini tidak masuk di dalam kubur, tidak dikasih masuk di dalam kubur. Baik, kita masuk talinya. Ya, talinya ini kita atur bisa 5 sampai 7, tapi 5 sudah memadai. Kurang 1. Ya. Pakai tali rapian tadi. Oh ya. Jadi kita cukupkan ini 5. Nah, setelah itu kita kasih masuk kain yang sudah dipotong tadi. Kain yang sudah dipotong yang sama potongannya semua. Nah ini. Ya. Letakkan 1.
Saya katakan bahwa kalau misalnya ini kecil, tidak mencukupi nanti untuk melingkar kepada tubuhnya si mayat, maka ini bisa dikasih berdempet. Tapi diusahakan kalau memang seperti itu, yang di luar itu dijahit, yang paling luar. Dijahit tengahnya untuk sebagai perkat menguatkan nanti. Nah, setelah itu kita taburi dengan kapur baros yang sudah dihaluskan tadi ini, ditaburi. Selain itu kita kasih masuk misalnya minyak wangi atau ada minyak-minyak dikasihkan ke sana. Nah, jadi ditaburi seperti ini, seperti itu minyaknya untuk harum, mengantisipasi bau yang saya katakan kurang sedap itu. Nah, berikutnya kain ketiga atau ganti Ini nih, Sat. Ini. bahasa kayak ya, kain yang kedua, masih kedua ini karena ini cuma 2 lapis, tapi andai kata cukup ya kita ada sama masih begini, letakkan saja. Iya, kasih lagi haruman, kasih kapur baros, lantas haruman ini dikasihkan begitu. Ini sudah 2 lapis untuk laki-laki ya. Itu juga dalam memotong kain. Praktis seperti ini. Iya. Tekan lagi, oke, sudah 3 lapis. Nah, sekarang setelah cukup 3 lapis kapasnya, kita kasih kapas. Ya, kapas ini kita kasih dikira-kirakan nanti di mana kira-kira pinggulnya dan apa itu yang paling biasa dikhawatirkan ada cairan, pinggul dan punggung. Ya. Bahunya kena bahu, ya. Bahunya turun sedikit ke situ tumpu, ya. Nah, ini bisa di sini lagi. Terus ada disisakan sedikit dan cukupi. Ya. Kita kasih lagi kapur baros di kaki yang sudah dihaluskan, ditambah dengan minyak wangi. Ini sudah untuk laki-laki seperti ini saja dulu, 3 lapis. Nah, seandainya kecil ini tadi saya ulangi, kalau ini kecil maka dikasih berdampingan sehingga menjadi 6 potong. Kalau ini hanya 3 potong. Nah, siapkan. Nah, sekarang setelah ini siap, tentu kita bisa, karena kondisi ruangan misalnya sempit, kita bisa lipat ini barang baru dimandikan si mayat. Nah, untuk memandikan si mayat kita lihat lagi, ini dilipat dulu. Lipat dulu ini. Ya, kasih naik talinya. Kasih naik dulu. Ya, oke, lipat. Iya, bisa dikasih pindah dulu karena kondisinya. Oke, sekarang kita sana. Ya, ingat kepalanya tadi. Sekarang kita mau memandikan mayat. Ketika kita mau mandikan mayat, air sudah siap. Ingat, airnya sudah disiapkan. Ada kapur barusnya apa semua. Kita mengatur posisi. Siapa-siapa di situ yang pelakunya. Nah, kalau misalnya bersaudara misalnya 3 orang, biasanya itu diminta yang di tengah itu adalah anak laki-laki, anak pertama. Kenapa anak pertama biasanya kita minta? Ini hanya saya menggunakan artinya tradisi, tapi ada tradisi yang bisa dipertimbangkan. Kenapa anak pertama? Kalau anak pertama itu sepanjang dia normal. Anak pertama yang normal, yang baik akal pikirannya, biasanya tinggi tanggung jawabnya. Dia mempunyai tanggung jawab yang tinggi.
Kenapa? Dia sudah banyak membantu orang tua, sudah banyak mengurusi adiknya, maka tinggi tanggung jawabnya. Maka dialah biasa di tengah untuk tujuannya, tugasnya apa? Ingat, tugas utama yang di tengah itu adalah cebok. Cebok itu orang yang baru meninggal yang mau dimandikan. Jangan langsung mandikan, saya ulangi, jangan langsung dimandikan sebelum dibersihkan dulu itu, sebelum dicebok dan sebagainya. Yang sampai nanti sementara kita sudah mandikan, sudah mau dikafani, digerakkan, diangkat, tahu-tahu keluar kotoran. Kenapa? Akibat kelalaian kita, cebok dulu dia sebelum dimandikan. Nah, posisinya di mana? Mohon maaf. Nah, ini tadi jenazah ini waktu diletakkan, ingat ya, kepalanya ke timur, kakinya ke barat bila memungkinkan. Nah, sekarang kita mau memandikan, jadi minta tolong dibalik dulu ini, karena ini kamus itu kepalanya ke sini. Artinya ini fleksibel. Hanya ini laki-laki, karena kita ini mau mandikan dan yang mana nanti itu adalah tangan kirinya yang